Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di mana pada hari ini kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang saya berikan tema Cintailah Didikan, yang terambil dari Amsal 12 ayat 1 sampai ke 7, tapi saya akan membacakan di ayat yang pertama saja untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak Ibu terkasih, kita melihat pada bagian ini atau sebagian secara menyeluruh kitab Amsal, bagaimana Salomo menceritakan bagaimana tentang kehidupan orang benar dan orang fasik di dalam kehidupan nyatanya, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang benar, dan juga konsekuensi bagi setiap orang fasik. Terlebih dalam bagian ini, Amsal 12 ini dituliskan bagaimana supaya kita dapat meresponi anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponinya dengan mau untuk dididik Tuhan, atau kita tidak mau atau jauh dari didikan Tuhan. Itu pilihan kita Bapak Ibu terkasih. Dan kalau kita lihat sekali di dalam didikan Tuhan, tidak usah kita. Kalau anak-anak kita lihat bagaimana dia dididik, bagaimana dia belajar, tentunya kadang ada yang ogah-ogahan, ada juga yang mau belajar. Terkadang Bapak Ibu terkasih kita juga sama seperti mereka. Dimana ketika kita dididik rasanya tuh bosan, rasanya capek, bahkan rasanya tuh sangat sakit sekali gitu kan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan ketika kita mengalami suatu didikan. Tetapi inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bagaimana firman Tuhan sudah memberikan kita suatu pendidikan. Bagaimana kita harus melakukan apa yang menjadi perintah kita, yang diperintahkan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan Alkitab ini. Apakah kita mau belajar? Itulah pertanyaannya Bapak Ibu terkasih. Atau kita mau seperti orang fasik yang malah menjauhi firman Tuhan, tidak mau belajar, tidak mau dididik, sehingga hidup kita suka-suka kita, anggot-anggotan kita. Bapak Ibu terkasih, kalau kita sering lihat anak-anak gitu ya kan, ketika mau belajar banyak yang lari, main game. Terkadang juga kita demikian Bapak Ibu. Ketika kita dididik dalam setiap pergumulan kehidupan kita, terkadang kita pun lari. Terkadang kita pun juga malah memilih seperti orang fasik. Udahlah, untuk apa saya dengerin firman Tuhan? Gitu kan? Bagaimana saya harus bertahan dalam kesusahan, memelihara iman? Udahlah, kan gak enak. Dan hal inilah yang terjadi bagi setiap kita. Bapak Ibu terkasih, kita harus mencintai setiap didikan Tuhan. Karena setiap didikan Tuhan, sekalipun tidak enak, itu boleh mengajarkan kita menjadi pribadi yang terus mau belajar menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Bagaimana kita bilang, saya mau berjalan bersama Tuhan 24 jam, tetapi kita tidak mau dididik Tuhan. Ngomong kosong sekali Bapak Ibu terkasih. Mari kita mau belajar supaya kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang yang mau dididik Tuhan. Karena kita nanti akan berpengetahuan. Kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, Bapak Ibu sadarlah bahwa Tuhan menyayangi kita. Bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita. Bahwa dalam setiap persoalan sekalipun, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap mengajarkan kita apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya untuk kebaikan diri kita, karakter kita ke depannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Biar kiranya kami mau dididik Tuhan, sekalipun susah Tuhan, kami mau mencintai didikannya Tuhan, sekalipun juga sangat menyakitkan, tetapi kami menyadari bahwa status kami sebagai pengikut Tuhan, orang percaya, maka kami juga harus dididik Tuhan. Karena juga dengan didikan Tuhan, itu membuktikan cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami. Karena seperti Bapa sayang kepada anaknya, pasti seorang ayah tidak ingin anaknya jatuh ke dalam suatu pencobaan, suatu keberdosaan yang salah, sehingga kadang pun sebagai seorang ayah memerlukan suatu tindakan yang mungkin tidak menyakitkan bagi seorang anaknya. Berkati supaya kami dapat memahami konsep ini dan kami melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujilah nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.